Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, pada saat ini, tatapan Chu Feng dan si ratu juga tertuju pada kotak harta karun itu. Mereka berdua sudah sangat tertarik dengan barang-barang yang ada di dalam kotak harta karun ini. Jumlah totalnya ada 3 item di dalam kotak harta karun tersebut. Dapat dikatakan juga, bahwa masing-masing dari mereka adalah harta yang tak ternilai. Itu sangat banyak, sehingga jika seseorang secara acak mengambil salah satu dari 3 item itu keluar, maka mereka akan dapat membuat pembantaian darah. Item pertama adalah buah seukuran kenari. Buah ini berwarna biru muda. Pada permukaan buah ini, itu adalah lapisan seperti sisik. Di tengah-tengah lapisan seperti skala tersebut, itu terdapat sebuah pola. Pola-pola itu memancarkan secercah cahaya. Selain kilau cahaya, polanya juga memancarkan aroma samar. Aromanya tidak terlalu berat, namun aroma itu mengeluarkan sensasi menarik yang sulit untuk ditolak. Hal yang paling penting adalah, bahwa Chu Feng merasakan energi alami yang sangat kuat. Energi semacam itu bahkan lebih kuat dari energi keanehan alam, yang telah disempurnakan Chu Feng di masa lalu. Namun, buah ini jelas bukan keanehan alami. Tapi sebaliknya, itu muncul lebih mirip seperti buah obat biasa untuk kultivasi, dan sumber daya kultivasi biasa. Namun, energi alami yang terkandung di dalamnya benar-benar luar biasa. Orang harus mengatakan bahwa, item pertama ini telah menyebabkan detak jantung Chu Feng melambat. Bukan karena Chu Feng belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, hanya saja, jumlah energi yang terkandung dalam buah ini benar-benar terlalu menakutkan. Itu bahkan mungkin saja bagi Chu Feng, untuk membuat terobosan satu peringkat menggunakan buah itu. "Ratu, apakah kamu tahu apa ini?" tanya Chu Feng. "Aku tidak tahu. Namun, aku tahu bahwa itu adalah barang bagus yang dapat meningkatkan kultivasi kamu. Selain itu, jika dilihat dari penampilannya, itu terlihat seperti buah. Meskipun bentuk yang terkondensasi relatif rumit, tapi itu sama sekali tidak serumit dari keanehan alam. Jika tebakan aku benar, seharusnya ada banyak buah seperti ini di sini. Dan sepertinya, ini adalah buah yang diambil dari pohon," si ratu berkata sambil mengedipkan matanya yang besar. "Wah, lebih banyak dari ini," seru Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, bahkan Chu Feng tidak dapat menahan diri dari menelan seteguk air liur. Jika Chu Feng ingin meningkatkan kultivasinya, apakah yang paling ia butuhkan? Yang paling ia butuhkan adalah sumber daya kultivasi. Saat ini, hanya buah misterius ini yang menyebabkan Chu Feng menjadi seemosional ini. Jika benar-benar ada lebih banyak dari jenis buah ini, lalu apa artinya bagi Chu Feng? Jika tebakanku benar, buah ini sepertinya masih belum matang. Dan dapat dikatakan juga, bahwa itu adalah buah yang belum matang. Jika setengah matang atau sepenuhnya matang, maka energi yang terkandung di dalamnya pasti akan melebihi imajinasimu, bahkan bisa lebih, si ratu menambahkan dengan senyum di wajahnya. Gluk-gluk. Ketika dia mendengar itu, Chu Feng sekali lagi menelan seteguk air liur. Keinginan untuk mencari buah semacam ini, telah sepenuhnya ditimbulkan oleh si ratu. "Mungkin saja peta itu berisikan lokasi untuk jenis buah ini," ucap si ratu sambil menunjuk item kedua di kotak harta karun. "Itu mungkin saja. Di kotak harta karun ini, item pertama adalah buah ini yang mengandung jumlah energi alami yang sangat menakjubkan. Adapun item kedua, itu adalah peta, paling tidak, itu tampak seperti peta. Itu adalah peta yang sangat kuno. Itu terbuat dari kertas kraft. Pada saat ini, itu dilipat dan ditempatkan di dalam kotak harta karun. Adapun item terakhir, itu adalah belati kecil berwarna emas yang benar-benar gelap. Tidak, itu tidak menggambarkan dengan akurat, dan mungkin saja itu bukan belati. Tapi sebaliknya, itu lebih mirip sebuah tongkat. Namun anehnya, itu bukanlah tongkat. Singkatnya, barang ini sangat indah. Item itu mengeluarkan secercah cahaya.
Selama seseorang meliriknya, orang akan bisa mengatakan bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Namun, itu bukanlah sebuah senjata. Bahkan tidak ada yang tahu untuk apa itu sebenarnya. Dan dapat dikatakan juga, bahwa itu adalah sebuah misteri. Chu Feng membuka kertas kraft tersebut, dan menemukan bahwa itu memanglah sebuah peta. Selain itu, peta ini sangat rumit, dan sebenarnya ada dua versi peta di peta itu. Versi pertama adalah versi yang dapat dilihat semua orang. Versi ini terletak di tempat yang disebut Qianwood Mountain. Pada versi ini, itu adalah pohon besar. Pohon besar itu dipenuhi buah-buahan yang indah. Ketika seseorang dengan cermat melihatnya, buah-buahan di pohon itu persis sama dengan buah di kotak harta karun ini. Apalagi, sebuah senjata tertancap di bawah pohon ini. Bahkan, di sebelahnya ada peti harta karun yang sangat besar. Ini hanyalah petunjuk bagi semua orang, bahwa ada harta karun di Gunung Qianwood. Tidak hanya ada banyak sumber daya kultivasi, tapi ada juga peti harta karun yang tidak diketahui serta senjata yang kuat. Ini sebenarnya Gunung Qianwood. Tidak pernah aku bayangkan, bahwa harta karun yang dicatat dalam kotak harta karun yang aku dapatkan di lokasi yang jauh, sebenarnya akan begitu dekat dengan kota asal aku, ucap kakek Luo. Pada saat ini, kakek Luo sudah datang. Ketika Chu Feng membuka peta, dia juga telah dengan hati-hati memeriksanya. Ketika dia menemukan bahwa harta itu disembunyikan di suatu tempat di Gunung Qianwood, dia menjadi sangat emosional. Luo Senior, mungkinkah Gunung Qianwood menjadi salah satu dari 9 kekuatan yang telah kamu bicarakan, dan merupakan salah satu kekuatan terkuat di wilayah daratan ini? Tanya Chu Feng. Karena faktanya bahwa Gunung Qianwood pada peta itu sangat besar, itu berarti bahwa itu adalah pegunungan yang sangat luas. Adapun seberapa luasnya hutan itu, kemungkinannya akan menjadi sesuatu yang belum pernah dialami Chu Feng sebelumnya. Apalagi, lokasi Gunung Qianwood sangat bagus. Mustahil baginya di sana, untuk tidak memiliki seseorang yang menempati tempat seperti itu. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa hutan Qianwood ini sama saja dengan Gunung Qianwood, salah satu dari 9 kekuatan. Betul, hanya ada satu Gunung Qianwood di Tanah Suci Martialism. Itu adalah salah satu dari 9 kekuatan, balas kakek Luo sambil mengangguk. Setelah mendengar kata-kata kakek Luo, Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia mulai dengan hati-hati memeriksa peta sekali lagi. Dia menggunakan mata surgawinya untuk memeriksa verai lain dari peta ini. Versi ini adalah bagian yang tidak bisa dilihat oleh kakek Luo. Itu karena, ini adalah versi yang disembunyikan. Jika versi yang dapat dilihat semua orang mengindikasikan bahwa harta itu disembunyikan di dalam Gunung Qianwood, maka versi yang disembunyikan menunjukkan lokasi tepat harta itu. Chu Feng dapat menentukan dari versi tersembunyi itu, bahwa harta itu disembunyikan di dunia yang sangat luas. Tempat itu dipenuhi dengan jebakan dan mekanisme, dan juga berisikan banyak hal yang melampaui imajinasi Chu Feng. Selain itu, beberapa hal juga tersembunyi. Dengan kata lain, sementara versi peta yang tersembunyi ini membuat Chu Feng tahu tentang beberapa hal, maka masih ada hal-hal yang disembunyikan darinya. Bahkan jika Chu Feng dapat secara akurat menemukan lokasi harta ini, maka itu masih sangat berbahaya jika dia ingin memasukinya. Dengan menggunakan mata surgawinya, Chu Feng dengan hati-hati memeriksa peta beberapa kali berturut-turut. Hanya ketika dia yakin bahwa dia tidak melewatkan apapun, dia pun menggerakkan tangannya, dan membuat lapisan api di telapak tangannya. Menggunakan itu, ia membakar peta itu menjadi abu. Teman kecil Chu Feng, apakah kamu ingat semua isi peta ini? Tanya kakek Luo yang tidak terlalu terkejut dengan tindakan Chu Feng. Itu karena, jika itu adalah dia juga akan melakukan hal seperti itu. 3 item yang ada di kotak harta ini, jika seseorang mengatakan mana yang akan menyebabkan orang lain mengingini hal itu, maka itu sudah pasti akan menjadi peta itu. Itu karena, siapapun bisa tahu bahwa itu adalah peta harta karun. Jika seseorang menempatkan peta harta ini pada mereka, maka itu akan sangat tidak aman.
Dengan demikian, lebih baik bagi seseorang untuk mengingat isi peta harta karun di kepala mereka sendiri. Aku sudah mengingat semuanya. Hanya saja, harta ini tidak sesederhana kelihatannya, jawab Chu Feng. Sementara dia mengatakan kata-kata itu, Chu Feng sudah meletakkan benda seperti tongkat tapi seperti belati. Bahkan dia sendiri tidak dapat memastikan apa yang digunakan item ini. Namun, dia yakin hal ini pasti terkait dengan harta karun itu. Dengan demikian, itu pasti akan berguna baginya untuk memilikinya. Menuju tindakan Chu Feng, kakek Luo juga mengangguk untuk menyatakan persetujuannya. Karena bagaimanapun juga, dia telah mengatakan di awal bahwa dia akan menyerahkan kotak harta sebagai hadiah kepada Chu Feng, itu sebagai imbalannya karena telah membantunya mendapatkan balas dendamnya. Dan bahkan, dia sangat yakin bahwa saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan barang-barang ini. Bahkan jika dia ingin mendapatkannya, mereka tidak akan berguna baginya. Selain itu, mereka bahkan dapat menyebabkan orang lain datang untuk membunuhnya, sehingga itu akan mencuri barang-barangnya. Dengan demikian, daripada terbuang sia-sia di tangannya, akan lebih baik bagi mereka untuk digunakan di tangan Chu Feng. Namun saat Chu Feng melakukan tindakan ketiganya, ia menjadi bingung karenanya. Tepatnya, dia benar-benar sangat bingung karenanya. Karena pada saat ini, Chu Feng telah menempatkan buah misterius itu ke dalam mulutnya. Teman kecil Chu Feng, apa yang kamu lakukan? Meskipun item ini muncul seperti buah, tapi itu tidak sesederhana buah pada umumnya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu mengerikan. Jika kamu langsung menelannya seperti itu, ini bisa menyebabkanmu meledak dan mati, ucap kakek Luo. Merasakan bahwa ada sesuatu yang salah, kakek Luo segera berbicara untuk menasihatinya. Pada saat yang sama, kepala gereja darah gaib yang disematkan oleh pedang penyegel iblis, dia juga memiliki mata yang terbuka lebar. Melihat tindakan Chu Feng, dia juga sangat terkejut. Namun, dia tidak berusaha untuk menghentikan Chu Feng. Namun sebaliknya, dia diam-diam merasa senang. Menyempurnakan sumber daya kultivasi, itu selalu memiliki prosesnya selangkah demi selangkah, di mana seseorang perlahan-lahan akan menyerap energi sumber daya. Bagi seseorang untuk melakukan sesuatu seperti yang dimiliki Chu Feng, maka itu hanyalah mencari kematiannya sendiri. Jadi, dia memikirkan hal yang sama dengan kakek Luo, dan merasa bahwa Chu Feng ini sangat bodoh. Dick terpesona oleh penampilan luar buah misterius itu, dan berpikir bahwa dia bisa langsung memakan buah misterius itu. Saat ini, dia sedang menunggu Chu Feng untuk terus membuat kesalahan. Dia sedang menunggu Chu Feng meledak dan mati, itu setelah dia memakan buah misterius itu. Begitu hal itu terjadi, dia akan dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Selain itu, selain buah misterius itu, segala sesuatu yang dimiliki Chu Feng semuanya, itu akan menjadi miliknya. Namun sayangnya, Chu Feng secara alami akan mengecewakannya. Karena itulah, Chu Feng tidak repot-repot menanggapi teriakan kakek Luo. Justru sebaliknya, ia langsung menelan buah misterius itu. Setelah itu dia menutup matanya, dan duduk di tanah sambil memasuki kondisi kultivasi. Berdengung. Tidak lama setelah buah misterius itu memasuki tubuh Chu Feng, perubahan yang tidak biasa mulai muncul di tubuhnya. Lapisan energi bela diri yang kuat seperti tornado, itu mulai berputar di sekitar Chu Feng dan berputar dengan cepat. Tidak hanya itu membuat pakaian yang dipakai Chu Feng bergetar, tapi itu juga menghempaskan kakek Luo yang ada di sampingnya. Jika bukan karena kehadiran si ratu, dan memblokir kekuatan yang ditampilkan oleh Chu Feng, energi bela diri yang kuat itu akan membuat kakek Luo kehilangan nyawanya. Oh surga, ini, apa yang terjadi? Seru kakek Luo, karena dia bukan orang bodoh. Melihat perubahan yang terjadi pada Chu Feng sekarang, dia benar-benar sangat dikejutkan. Itu karena, dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng saat ini berada dalam keadaan mencapai terobosan. Selain itu adalah keadaan seseorang yang segera naik ke peringkat berikutnya. Namun, dia tidak dapat memahaminya, mengapa terobosan Chu Feng akan datang begitu cepat.
Orang harus tahu bahwa mencapai pada tahap akhir kultivator, maka akan semakin lambat bagi mereka untuk mencapai terobosan. Meskipun Chu Feng bukan ahli di tahap Raja Bela Diri, dan ia hanya seorang ahli di ranah Dewa Bela Diri. Pada tahap seperti itu, terobosan pasti tidak akan secepat itu. Orang tua kecil, kamu tidak perlu panik. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Kamu khawatir buah misterius itu akan membahayakan Chu Feng kan? Namun, izinkan aku untuk memberitahu kamu hal ini. Chu Feng tidak selemah yang kamu bayangkan. Meskipun buah misterius itu mengandung jumlah energi alami yang sangat kuat, tapi itu tidak akan bisa membahayakan Chu Feng. Ini karena, buah itu hanya akan membantunya, ucap si ratu menasehati. Melihat kakek Luo yang terlihat bingung seperti akan mengalami serangan jantung, si ratu memutuskan untuk memberitahunya dengan niat baik. Apa? Buah misterius ini akan membantunya? Seru kakek Luo. Mendengar apa yang dikatakan si ratu, kakek Luo merasa situasinya bahkan lebih tidak masuk akal. Apa yang dia katakan pada dasarnya, itu telah menunjukkan bahwa Chu Feng mampu memperbaiki buah misterius itu secara keseluruhan. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan energi dari buah misterius itu? Berdengung. Tepat pada saat ini, kekuatan bela diri yang tak terbatas yang berputar di sekitar Chu Feng, itu tiba-tiba saja mulai mengembun. Pada akhirnya, seperti sungai yang mengalir terbalik, mereka semua masuk ke dalam tubuh Chu Feng. Setelah itu, mata tertutup Chu Feng pun mulai terbuka. Ketika mata Chu Feng dibuka, 3 jenis kilat berkedip di matanya. Seketika, seluruh auranya menjadi sangat berbeda. Chu Feng saat ini tidak lagi memiliki kultivasi peringkat 9 Martial Lord. Tapi sebaliknya, dia telah menjadi ahli di tahap Raja Bela Diri. Kultivasinya sekarang menjadi peringkat 1 Martial King. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Tidak hanya kamu benar-benar memperbaiki buah misterius itu, kamu benar-benar berhasil meningkatkan kultivasi kamu dengan buah itu. Ini mustahil. Ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia. Apa sebenarnya kamu ini? Apa yang kamu lakukan? Teriak Lin Xingde. Setelah menemukan bahwa Chu Feng tidak hanya baik-baik saja, bahkan dia benar-benar berhasil mencapai terobosan, kepala gereja darah gaib Lin Xingde menjadi panik. Dan bahkan dia tidak bisa menerima kebenarannya. Teman kecil Chu Feng, kamu sudah berhasil menembus panggung Martial King. Seru kakek Luo dengan terkejut. Sebenarnya, bahkan kakek Luo memiliki ekspresi kaget. Meskipun dia tidak lagi bisa merasakan kultivasi Chu Feng, tapi dia bisa menentukan tahap kultivasi yang dimiliki Chu Feng melalui kekuatan yang dia tampilkan. Melihat ini, Chu Feng dengan ringan tersenyum dan melepaskan Thunder Armor yang dia kenakan. Dalam sekejap, kultivasinya turun kembali ke peringkat 9 Martial Lord. Barulah kemudian ia berkata, Senior Luo, sebelumnya junior ini memang berhasil mencapai terobosan. Namun sayangnya, aku belum menembus ke tahap Martial King. Tapi sebaliknya, aku mencapai terobosan dari peringkat 8 Martial Lord ke peringkat 9 Martial Lord. Adapun kultivasi tahap Martial King peringkat 1 yang sebelumnya, itu disebabkan oleh metode khusus aku. Ketika aku menggunakan Thunder Armor aku dapat meningkatkan kultivasi aku 1 peringkat. Meskipun aku hanya peringkat 9 Martial Lord, tapi selama aku menggunakan Thunder Armor ini, aku akan langsung mencapai peringkat 1 Martial King, ucap Chu Feng menjelaskan. Teman kecil Chu Feng benar-benar jenius luar biasa, kamu benar-benar jenius luar biasa, ucap kakek Luo dengan nada memuji. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, tatapan yang kakek Luo perlihatkan kepada Chu Feng menjadi semakin rumit. Itu dapat dikatakan, bahwa tatapannya dipenuhi dengan kejutan dan kekaguman. Dia menyadari betapa kuatnya Chu Feng ini, dan dia juga tahu bahwa Chu Feng bukanlah orang biasa. Sebaliknya, dia adalah seorang jenius kultivasi. Karena kalau tidak mungkin baginya untuk memiliki keterampilan dan kemampuan luar biasa seperti itu. Senior Luo, junior ini sudah menerima penghargaan yang kamu janjikan padaku. Dengan demikian, junior ini harus membantu kamu menyelesaikan tugas yang aku terima, ucap Chu Feng.
Saat Chu Feng mengatakan kata-kata itu, dia mengangkat telapak tangannya, dan menghancurkan kotak harta karun yang berisi 3 item itu menjadi debu. Sebelum kotak harta ini bisa dibuka, kotak itu bisa dikatakan sebagai benda yang tidak bisa dihancurkan dan misterius. Namun setelah dibuka, kotak itu menjadi barang biasa tanpa penggunaan. Namun, itu masih sesuatu yang berasal dari kata luar biasa. Jadi, daripada membawanya berkeliling, akan lebih baik untuk menghancurkannya. Karena bagaimanapun, meninggalkannya di tubuh seseorang tidak akan ada gunanya. Setelah ia menghancurkan kotak harta karun itu, Chu Feng berjalan ke arah kepala gereja darah gaib dan bertanya kepada kakek Luo. "Kakek Luo, bagaimana kamu menginginkan kematiannya?" Ranya Chu Feng. "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Saudara Luo, apakah kamu masih ingat janji yang kita buat saat itu? Apakah kamu masih ingat, bahwa kamu mengatakan akan menjaga saudara kamu, yaitu aku, itu selama hidup kamu? Apakah kamu masih ingat juga bahwa kami makan dan tidur bersama, dan telah melalui banyak petualangan bersama? Kamu juga telah mengatakan bahwa, hal yang paling penting adalah persaudaraan seseorang. Kamu juga telah mengatakan bahwa, bahkan jika saudara kamu membuat kesalahan, maka kamu masih akan memaafkan aku. Saudara Luo, kamu kan sudah tahu kesalahannya. Jadi tolong, beri aku kesempatan lagi. Selama kamu tidak membunuh aku pasti akan memperbaiki kesalahan aku, dan menjalani hidup yang baru. Aku tidak akan pernah melakukan kekejaman yang keterlaluan lagi," ucap Lin Xingde dengan nada memohon. Melihat bahwa Chu Feng ingin membunuhnya, kepala gereja darah gaib segera membuka mulutnya. Dengan air mata dan ingus yang beleweran, ia mulai memohon pengampunan kepada kakek Luo. Karena bagaimanapun, dia hanya bisa meminta maaf pada kakek Luo. Meskipun usia Chu Feng masih muda, tapi dia adalah orang yang sangat ganas dan tanpa ampun. Maka kemungkinannya, bocah itu pasti tidak akan membiarkannya pergi. Jika dia ingin hidup, satu-satunya orang yang bisa dimintanya adalah saudara laki-lakinya ini, dan itu telah dia persiapkan sebelumnya. "Lumpuhkan saja kultivasinya, dan tinggalkan hidupnya," ucap kakek Luo. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh kepala gereja darah gaib, kakek Luo ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama. Pada akhirnya, dia menutup matanya dan mengucapkan kata-kata itu. "Senior Luo, maafkan junior ini karena tidak dapat mematuhimu. Terlepas dari bagaimana kamu ingin membunuh orang ini, junior ini bisa melakukannya untuk kamu. Namun, jika kamu ingin meninggalkan hidupnya, junior ini tidak dapat mematuhinya. Itu dikarenakan dia telah membunuh terlalu banyak orang tak bersalah. Dosa-dosa yang telah ia lakukan, itu benar-benar terlalu banyak dan besar. Jika kita tidak membunuhnya, maka anak-anak yang telah dia bunuh dan orang-orang tak berdosa yang mati secara tragis, itu tidak akan bisa menutup mata mereka dalam kematian, dan mati dengan puasan. Lupakan saja, karena kasih sayang lamamu itu menyebabkan keenggananmu untuk membunuhnya. Maka dari itu, biarkan junior ini melakukannya untuk menggantikanmu," ucap Chu Feng. Namun, hal yang mengejutkan semua orang adalah, meskipun kakek Luo telah menentangnya, tapi Chu Feng tidak memiliki niat untuk membiarkan kepala gereja darah gaib itu pergi. Chu Feng tiba-tiba mengeluarkan Demon Sealing Sword, dan kemudian melambaikannya ke bawah. Bang! Serangan itu telah memotong tubuh dan jiwa kepala gereja darah gaib, dan dia benar-benar membunuhnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.